Tanya sama dokter-dokter di RSCM, berapa banyak dokter Malaysia, dokter Penang yang belajar ke mereka. Sehingga ada persepsi publik bahwa yang namanya puskesmas atau klinik layanan primer itu nggak usahlah pergi ke sana. To be fair, saya harus bilang bahwa naiknya atau mahalnya angka layanan kesehatan di rumah sakit itu terjadi di seluruh dunia. Anggaran kesehatan itu memang selalu kalah bersaing dengan anggaran-anggaran pembangunan yang lain. Halo semua, kembali lagi di VVIP. Hari ini kita akan bicara satu topik yang sangat krusial dan menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Tidak lain tidak bukan adalah masalah kesehatan. Dan sistem kesehatan di Indonesia ini terkadang membuat kita sangat frustasi ketika berobat karena kita seringkali tidak mendapatkan pelayanan yang baik, atau mungkin kita juga mengalami harga gitu ya, berobat yang luar biasa mahal. Bagaimana ketidakpercayaan kita terhadap mungkin tenaga kesehatan di Indonesia, dan masih banyak sekali permasalahan. Dan ini juga sebetulnya berangkat dari pengalaman pribadi saya dan juga orang-orang di sekitar saya yang sering mengeluh kalau berbicara tentang berobat di Indonesia ini. Nah, kita hari ini kedatangan tamu VVIP, seorang praktisi public health yang sudah cukup lama mendalami dan juga sepertinya berupaya begitu ya untuk membantu berkontribusi dalam memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia. Hari ini, episode kali ini kita akan bicara apa yang salah sama sistem kesehatan di Indonesia dan apa yang bisa kita perbaiki ke depan. Karena kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentunya generasi yang akan datang ya harus sehat, setidaknya itu. Baik, kita langsung say hello kepada tamu VIP kita, Mbak Dia, yang saya ketemunya gitu ya di Google sebetulnya dengan Mbak Dia Satyani Saminarsi, founder dan juga CEO dari CISDI. Mbak Dia, terima kasih sudah mau bertamu ke VVIP. Salam kenal, kita hari ini baru pertama kali ketemu. Mungkin boleh perkenalkan dulu ya, apa sih itu CISDI dan ngapain aja CISDI itu? Oke, terima kasih sudah mengundang saya dan CISDI untuk berkontribusi di dalam VVIP, Mbak Sumi, dan salam kenal juga. Saya sebagai staf khusus Menteri Kesehatan tuh di era Presiden Jokowi yang pertama. Oh, oke. Dan di era Presiden SBY yang kedua, saya membantu Ibu Nila Muluk dalam peran beliau di utusan khusus Presiden untuk Millennium Development Goals dan membantu Pak Kuntoro Mangkusubroto di UKP 4 gitu. Ya memang udah cukup malang melintang, dan kemudian penasehat senior Direktur Jenderal WHO di Jenewa, bukan di Indonesia. Wow, di Jenewa ya. Di Jenewa. Wow. Jadi ini masuk tahun kedua saya kembali pulang di Indonesia setelah 4,5 tahun di Jenewa. CISDI itu saya dirikan di tahun 2014, jadi baru saja kami merayakan ulang tahun yang ke-10. Satu dekade. Dan awalnya adalah yang mengawali CISDI itu sebagai sebuah lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil. Itu adalah sebuah inisiatif di layanan kesehatan primer yang namanya Pencerah Nusantara. Itu di tahun yang sudah keluar sebelum CISDI berdiri. Jadi Pencerah Nusantara keluar tahun 2012 dan CISDI berdiri kemudian di tahun 2014. Dan kemudian Pencerah Nusantara inilah yang menjadi signature atau tanda tangan atau capnya CISDI. Selama ini kami berkiprah melihat kesehatan dari sudut pandang sistem. Dalam perjalanannya CISDI memperkaya diri lewat penelitian, advokasi, campaign di berbagai bidang kesehatan, di antaranya rokok, pengendalian rokok, gizi untuk stunting maupun kecukupan gizi, food policy termasuk di dalam gizi ya, jadi khususnya untuk minuman berpemanis dalam kemasan. Kami juga membuat kajian-kajian untuk policy recommendation istilahnya yang diberikan kepada pemerintah pusat maupun provinsi maupun subnasional
dalam berbagai hal, imunisasi atau vaksinasi, bagaimana mengutamakan kelompok rentan dalam hal ini, penggunaan lensa gender dan equity dalam pengambilan pemutusan kebijakan, dan banyak hal lain yang ada di situ, termasuk di dalamnya global health juga. Kita harus akui bahwa persepsi masyarakat tentang layanan kesehatan di Indonesia ini terkadang mahal, tidak transparan, nggak puas gitu ya. Sampai kita nggak bisa pungkiri juga fakta bahwa orang Indonesia tiap tahun berobat ke Malaysia itu jumlahnya setiap tahun meningkat gitu. Menurut Mbak Dia, dari perspektif Mbak Dia, pengalaman Mbak Dia puluhan tahun itu, apa sih yang menjadi akar masalah? Kok bisa persepsi kita begitu negatif tentang sistem kesehatan Indonesia? Akar masalahnya mungkin ada beberapa. Salah satu yang utama itu adalah fakta bahwa kita baru punya asuransi nasional untuk kesehatan itu di tahun 2014. Jadi itu berapa? 70 tahun setelah merdeka, kurang lebih. Ya. Jadi itu yang membuat awareness publik terhadap sehat itu hitam dan putih, sehat atau sakit. Begitu sakit baru pergi ke layanan kesehatan. Jadi spektrumnya tidak dieksplor sebelumnya, bahwa ada spektrum ingin mendapat informasi, setelah itu menerima penjelasan, setelah itu saya datang dengan simptom yang barangkali iya, barangkali enggak sakit. Hal itu spektrum yang sebenarnya cukup luas, itu enggak ada, dan kemudian kita pinpoint dia sebagai rendahnya health seeking behavior atau rendahnya pengetahuan publik Indonesia terhadap soal-soal yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi pengetahuannya cuman kalau sakit ya pergi. Perginya kemana? Rumah sakit. Padahal sebenarnya sebelum rumah sakit ada beberapa tahapan yang bisa didatengin dulu untuk mengisi spektrum tadi. Kalau mau cari tahu atau mau cari informasi barangkali bisa ke community based post yang kita kenal dengan posyandu atau puskesmas pembantu, barangkali bisa ke sana. Setelah itu begitu ada kebutuhan ketemu dokter, baru pergi ke puskesmas. Dari puskesmas kalau sampai ada penyakit spesialistik yang harus hanya bisa dilayani di rumah sakit, baru pergi ke rumah sakit. Tahapan di awal itu kelongkap, dilewatin langsung ke rumah sakit. Kenapa? Karena tadinya nggak ada tahapan-tahapan untuk seseorang mengklaim haknya mendapatkan asuransi kesehatan. Kalau sekarang kan ada. Pergi dulu untuk mendapatkan BPJS, kita harus pergi dulu ke puskesmas. Nah, di situ juga satu masalah lagi. Pergi ke puskesmas akhirnya dikenal sebagai untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Sehingga puskesmasnya tetap terbengkalai. Padahal harusnya di banyak negara maju yang namanya puskesmas atau klinik layanan kesehatan primer ini bisa dimiliki pemerintah, bisa dimiliki oleh swasta. Padahal harusnya itu tempat kita bertanya, mencari informasi, mendapatkan konsultasi awal, dan mendapatkan pengobatan sekaligus. Yang penyakitnya belum harus sampai ke rumah sakit. Jadi pemilahan itu kita nggak paham dan akhirnya puskesmas itu yang ditinggalkan. Sehingga ada persepsi publik bahwa yang namanya puskesmas atau klinik layanan primer itu nggak usahlah pergi ke sana. Ya, karena ada ketidakpercayaan, fasilitas tidak memadai, mungkin tenaga kesehatan juga what they can do gitu ya. Dan akhirnya dari sisi tenaga kesehatan sendiri juga nggak ingin menghuni puskesmas ini. Dianggap yang pantas untuk dihuni rumah yang layak, kayak kita mau punya rumah kan kepinginnya yang bagus. Rumah yang bagus rumah sakit. Karena saya sekolahnya udah susah. Jadi harusnya masuknya rumah bagus dong. Dan rumah bagus itu langsung rumah sakit. Jadi ini dari kedua belah pihak. Ini yang kami berusaha ubah. Dan sekarang setelah 10 tahun CISDI ini, pemerintah sekarang punya kebijakan yang bilang integrasi layanan primer, di mana mau mentransformasi layanan kesehatan primer. Jadi kendaraan ini yang akan dipakai oleh CISDI bersama masyarakat sipil, bersama pemerintah, akademisi untuk
bisa punya penelitian, bisa punya intervensi, bisa memetakan demand. Kita tuh sebenarnya apa yang kita inginkan, yang tadi Mbak Sumi bilang itu sebenarnya adalah demand. Demand itu sebelumnya masyarakat nggak tahu bahwa boleh punya demand. Sekarang bisa membuat demand. Sekarang kondisi layanan primer kita itu mungkin dari 10 tahun saya nggak tahu, Cici punya data nggak? Ada. Mungkin boleh diceritakan. Jadi waktu kita masuk ke Pencerahan Nusantara ya, ini kita data-data awal 2010-2011. Pada waktu itu kurang lebih 50-50 puskesmas ada nakesnya dan nggak ada nakesnya. Kalau sekarang data terakhir tuh sekitar 25% yang masih nggak ada dokter. Tapi selama perjalanan 10 tahun ini, secara bentuk fisik dan bangunan itu sudah diperbaiki banyak, terutama yang tadinya terbengkalai. Jadi perbaikan fisik ada. Sekarang tinggal perbaikan sumber daya manusianya. Untuk satu, memang layak jadi tempat untuk tinggal bagi para nakes. Dan nakes itu termasuk bidan, termasuk perawat, termasuk tenaga laboratorium, termasuk tenaga gizi, semua ada 9 jobs yang harusnya bisa ada di puskesmas dan mendapatkan decent pay yang layak juga untuk dia advance sebagai seorang profesional yang baik. Yang juga tidak kalah pentingnya di ekosistem layanan kesehatan primer ini adalah para kader kesehatan yang tinggalnya sebenarnya tetangga kita. Itu yang harus diberi training dan diberi kemudian insentif dan penghargaan yang layak sesuai dengan merit dan apa yang dia kerjakan. Itu yang kita lagi bangun bersama. Jadi kader itu warga lokal yang diberdayakan begitu ya? Iya. Diberikan pembinaan, pelatihan skill seperti itu. Betul. Oke, kalau kita bicara tentang misalnya puskesmas, layanan kesehatan primer ini memang diharapkan bisa diakses oleh masyarakat yang mungkin daerah yang lebih terpencil atau mungkin yang kurang mampu. Itu Enggak yang juga ingin dicapai? Enggak, harusnya semua. Semuanya? Semua. Jadi di perkotaan. Termasuk perkotaan? Kalau Mbak Sumi pergi ke puskesmas yang perkotaan Tebet, Kebon Jeruk, Kebayoran yang ada di Jalan Geraha Iskandar Syah, Cilandak, itu bagus-bagus puskesmasnya. Dan memang ada dokter yang baik, yang nakes yang baik, perawat yang baik, semua ada lengkap. Tapi begitu kita keluar ke daerah perifer, kualitas dari nakesnya jadi makin tidak trustworthy, mungkin jumlahnya kurang dan distribusinya menjadi kelihatan kalau tidak merata. Semua mau berada di perkotaan. Jadi ini juga salah satu yang didorong oleh CISDI. Tapi idealnya seperti kalau kita pergi misalnya kemana, ke luar negeri, ke Belanda, ke Inggris, bahkan ke Thailand, layanan kesehatan primer iya buat semua. Jadi bukan hanya untuk kelas sosial tertentu. Dan tidak berarti dia punya kualitas layanan yang di bawah. Kualitasnya harus sama baiknya. Jadi kita selalu bilang quality access and quality care. Tapi persepsi umumnya itu yang harus dirubah. Iya. Berarti sebenarnya kita bicara dua hal ya. Saya bicara tentang misalnya mungkin biaya kesehatan yang mahal gitu ya. Mungkin buat kelompok yang masih mampu gitu ya berobat ke rumah sakit swasta masih punya pilihan gitu. Belum lagi nanti kita bicara yang kurang mampu yang betul-betul hanya mengandalkan puskesmas dan RSUD gitu ya. Kalau bicara dari sisi rumah sakit swasta gitu ya. Saya pengalaman pribadi baru kemarin Desember bawa anak saya berobat ke Malaysia. Bukan saya tidak cinta Indonesia atau apapun itu begitu ya. Tapi memang faktanya agak ada ketidakpercayaan ya karena berkali-kali berobat ternyata tidak tuntas gitu ya. Akhirnya coba ke Malaysia berobat dan saya memang mengalami sendiri gitu ya. Semuanya tuh mudah ya, mudah, jelas, kemudian transparan, biaya juga jelas di awal. Itu sama sekali beda dengan kondisi yang kita alami di Indonesia gitu ya. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang masuk ke saya lewat DM gitu ya, yang
berobat itu tidak tahu angkanya itu berapa sih di sini. Kayak ibaratnya kita masuk ke sebuah restoran cepat saji kan tertera tuh menunya. Kamu mau menu paket A, paket B, apa berapa itu kan sudah ketahuan gitu ya. Betul. Sama seperti Malaysia tuh melayani pasien tuh seperti itu. Kamu mau berobat kanker tuh harganya sekian. Beda, pokoknya totally beda lah ya Iya. dengan Indonesia. Kenapa? Kenapa bisa sistem kesehatan kita tuh bisa seperti itu, Mbak Dia? Kalau dari dari kita bicara dari sudut pandang untuk rumah sakit swasta ya. Oke. Itu pertanyaan yang singkat tapi mungkin 5 SKS paling enggak. Jadi kalau kita sebagai publik, interface kita dengan yang namanya sistem kesehatan, yang paling jelas kena ke kita itu adalah pelayanannya. Padahal sebenarnya dia adalah 1 dari 6. Oke. Yang kena kedua adalah, itu elemen pertama ya tadi, layanan. Yang kena kedua ke kita adalah SDM kesehatan. Itu perawatnya, dokternya, itu semua tuh SDM kesehatan. Itu dia juga masih rumahnya di sistem kesehatan. Dan kemudian yang sisanya itu sebenarnya yang tadi Mbak Sumi describe sebagai dikelompokkan user experience barangkali. Oke. Ada elemen pentingnya ketiga, ada keuangan, di mana itu bisa menjadi barrier terbesar buat banyak orang. Bisa juga menjadi not an issue buat sekelompok orang. Lalu ada data, digitalisasi, ada sistem inovasi, ada sistem obat. Itu semua sebenarnya user experience-nya. Kalau obatnya gampang diterima, kita seneng. Kalau datang ke rumah sakit jelas, kita seneng. Itu that's the user experience. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari satu kotak di kepala saya, itu bentuknya kotak yang ada terdiri dari berbagai ruang kayak rumah. Ruangnya ruang nakes, ruang pelayanan, ruang digitalisasi termasuk digital untuk kesehatan, digital untuk recording, untuk diagnostik, keuangannya, financingnya, itu semua kayak rumah. Nah, seperti halnya rumah itu nyambung semua, dia nggak terpisah-pisah. Sehingga kalau dia rumahnya apik, terlihat dari luar, kita senang. That is what you have experienced. Kayaknya sederhana, tapi sebenarnya itu adalah dampak atau efek dari serentetan kebijakan atau supply chain. Oke. Serentetan. Dari kebijakannya, dari bagaimana sistem pengolahannya, dari bagaimana pendidikan publiknya, awareness publiknya, dan lain sebagainya. Kena di kita itu adalah user experience di layanan kesehatan. Rumah sakit swasta kalau khusus mengenai itu, tadinya sebelum ada BPJS, kita terbiasa pergi ke rumah sakit swasta kan. Karena di kepala kita pun rumah sakit pemerintah nggak bagus-bagus amat. Ya. Begitu ada BPJS, rumah sakit pemerintah bebenah, sehingga sekarang kita juga we don't mind pergi ke rumah sakit pemerintah, kita yakin dia bagus, dan makin yakin terhadap pelayanan rumah sakit swasta di Indonesia. Namun ada berbagai macam dampak di situ yang kita harus lihat variabelnya. Dokternya yang ada interface dengan kita sebagai pengguna pelayanan, kualitas pendidikannya masih beragam. Ada yang bagus, ada yang belum. Jadi kualitas pendidikan menjadi masalah yang masih harus diselesaikan. Baik itu untuk dokter, bidan, perawat, petugas laboran. Jadi ini kualitas pendidikan untuk semua SDM kesehatan as a whole. Itu membuat user experience-nya menjadi kurang nyaman kadang-kadang. Nah, di kita juga ada undang-undang rumah sakit yang memang kalau rumah sakit swasta itu dia adalah sebuah badan usaha yang bisa mengambil keuntungan, sehingga disitulah kemudian ada margin yang membuat harga itu makin mahal. Tapi ini nggak hanya terjadi di Indonesia. To be fair, saya harus bilang bahwa naiknya atau mahalnya angka layanan kesehatan di rumah sakit itu terjadi di seluruh dunia. Dan itu sebuah keniscayaan. Nggak akan bisa turun. Di rumah sakit itu pasti dia akan makin mahal dan makin mahal. Kenapa? Karena teknologi. Makin dia canggih, makin mahal. Dokternya,
bidannya, perawatnya, dan semua nakesnya, operatornya yang ada di sana, makin dia berpendidikan tinggi, spesialistik, makin mahal juga karena makin lama sekolahnya dan keahliannya makin langka. Jadi disitulah rumah sakit kita. Kenapa kok di tempat lain bisa lebih murah barangkali? Pertama karena sistem pendidikannya sudah mengenerate orang-orang yang kualitasnya standar. Sehingga bisa memberikan penjelasan yang equally good. Ini masih menjadi challenge di kita. Harga, kepastian. Nah itu balik lagi. Barangkali ada regulasi. Ngomong kebijakan, barangkali ada regulasi tertentu di negara tersebut yang memang mengcap harga di rumah sakit untuk sekian, walaupun rumah sakitnya swasta. Kalau di aturan kita itu seperti apa ya Mbak Dia? Pemerintah sama sekali tidak bisa mengintervensi. Dari kebijakan, intervensinya dari kebijakan. Jadi ada namanya Undang-Undang Rumah Sakit yang memang mengatur bagaimana rumah sakit itu beroperasi. Di sisi lain ada Undang-Undang JKN juga yang mengharuskan rumah sakit swasta juga memberikan layanan kepada orang-orang dalam keadaan darurat. Jadi itulah penyeimbangnya. Tapi sekali lagi Undang-Undang Rumah Sakit itu membolehkan rumah sakit untuk mengambil kesehatan sebagai tempat untuk mengambil keuntungan. Jadi itu yang membuat harga rumah sakit swasta menjadi lebih mahal karena tidak menerima subsidi dari pemerintah. Beda dengan rumah sakit pemerintah yang mendapatkan dana APBN maupun dana APBD masih mendapatkan subsidi. Jadi di situ balik ke urusannya ke masalah kebijakannya Mbak Sumi. Kalau kita belajar dari Malaysia ya, ini saya ambil contoh paling dekat dan memang faktanya banyak orang Indonesia yang pergi berobat ke sana. Kemarin saya pas ke Penang itu ketemu dulu dia di imigrasi dan kemudian sekarang dia ditugaskan di Penang. Kebetulan dia juga lagi di sana. Dia cerita setiap tahun itu ada 1 juta orang Indonesia yang berobat ke Penang dan itu angkanya akan naik terus. Dan ada satu rumah sakit di Penang itu menambah 1 gedung khusus buat pasien Indonesia. Jadi segitu banyaknya orang Indonesia yang lari ke sana berobat, dia sampai bikin 1 gedung khusus tuh untuk menampung orang Indonesia. Dan memang faktanya di sana itu harga berobatnya kurang lebih ya, setiap rumah sakit itu ya mirip-mirip standarnya ya. Jadi mungkin ada kebijakan, kita nggak tahu juga ya kebijakan. Seperti ada standar yang sudah ditentuin gitu. Kira-kira kalau belajar dari Malaysia itu ada hal tidak yang bisa kita coba adopsi dan kita lakukan? Mestinya ada, mestinya ada. Tapi saya juga mau mencoba menawarkan perspektif yang dari sisi sebelah satunya ya. Seseorang atau sekelompok populasi yang bisa mempunyai kesempatan untuk atau pilihan untuk pergi berobat di luar Indonesia itu adalah dari sudut kebijakan orang-orang yang sebenarnya bebas menentukan pilihannya. Ini masalah keberpihakan kebijakan akhirnya. Apakah kebijakan di kita mau berpihak kepada 1 juta atau plus tadi, let's say 5 juta orang lah gitu ya. Atau berpihak kepada 265 juta sisanya. Tergantung ideologi aja, mazhab yang mau diambil yang mana. Karena kedua-duanya ada benarnya dan tidak mungkin misalnya pemerintah menelantarkan yang 265 juta. Tapi yang diminta adalah idealnya mengutamakan yang rentan terlebih dahulu, baru kemudian kebijakan itu mengatur 5 juta yang ada di pucuk ini untuk bisa mendapatkan opsinya di Indonesia. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang keuangan atau potential revenue, ini adalah flight risk dari revenue. Itulah mungkin kenapa dibutuhkan juga secara paralel, nggak harus satu setelah yang lainnya, secara paralel kebijakan yang berpihak kepada mereka yang tidak punya opsi dibikin dengan benar, dikerjakan dengan benar sampai ke akar-akarnya, dan di sisi lain memperbaiki kebijakan rumah sakit agar tidak ada di flight revenue, revenue yang pergi. Karena ini memang merugikan gitu. Jadi dan apakah sebuah negara ingin meretain revenue tersebut? Pasti jawabannya iya.
Siapa yang enggak? Jadi itu yang harus diperbaiki. Gimana supaya orang mau berobat di sini? Jadi rumah sakit swasta yang menjadi tempat perginya kelompok 1 juta plus ini, itu yang harus diperbaiki layanannya dan dilihat rujukan regulasinya untuk bisa di cap harganya, untuk bisa punya user experience yang lebih menyenangkan, kepastian itu yang harus diolah lebih baik. Ya, dan sebetulnya saya hari ini angkat topik ini tuh bukan hanya berbicara dari perspektif orang yang punya pilihan, begitu ya. Segelintir orang yang mungkin masih punya pilihan untuk berobat keluar begitu ya. Masalahnya adalah orang yang punya pilihan aja pelayanan kesehatan di kita saja udah buruk gitu. Bagaimana dengan orang yang kurang mampu misalnya, betul. ya kan, atau tinggal di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintah. Nasib mereka gimana? Yang paling sedih buat saya itu dalam perjalanan saya sekian belas tahun ini ya, itu adalah imagining that situation. Dan yang lebih menyedihkan adalah yang nggak tahu bahwa bisa lo minta berhak untuk punya yang lebih baik. Jadi ini yang kita berusaha perbaiki di CISDI. Makanya salah satu penelitian kita yang saya amat bangga dengan penelitian itu, ada banyak yang saya banggakan penelitian CISDI, tapi khusus untuk satu ini adalah menyasar apa sih sebenarnya hambatan seorang perempuan mengakses layanan kesehatan primer. Ternyata hambatannya banyak. Dari mulai HP yang dibawa suami bekerja keluar daerah, sehingga kalau suaminya pergi 2 minggu dia nggak ada HP. Dari mulai status dia tidak menikah, atau dia bercerai, atau dia ikut numpang sama keluarganya, apakah dia tinggal di kota atau di desa, ternyata banyak banget barriernya, Mbak Sumi. Jadi ini yang berusaha, ini adalah PR. Kalau ditanya, CISDI bantuin pemerintahnya ngapain gitu, dengan memetakan barrier-barrier tadi supaya regulasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu bisa breakdown barrier tadi dan orang bisa mengakses layanan kesehatan, terutama perempuan dan kelompok rentan. Ada nggak cerita-cerita yang ada beberapa. Kalau seseorang, ada yang saya ingat itu, kalau ada satu orang yang sekolahnya cuma sampai SMP, dia bercerai, dia punya anak 1, tinggalnya di Aceh kalau saya nggak salah, di desa. Sehingga opsinya dia adalah ke dukun. Dia tidak melihat bahwa dia bisa at least pergi ke bidan. Kalau dia melahirkannya di dukun beranak, yang sangat berisiko untuk hidupnya. Itu buat saya kalau sekarang orang Jawa merino gitu bacanya. Karena cerita, dan kita melakukan tatap muka langsung ya, kita berinterview langsung tim penelitinya CISDI dengan mereka. Kalau yang di kota tadi HP-nya dibawa. Jadi dia nggak bisa mengakses info-info kesehatan, atau mungkin ada reminder harus cek kesehatan ke puskesmas, tapi dia sudah tahu bahwa harus perginya itu adalah at least ke bidan atau kemudian bisa ke puskesmas. Tapi kalau yang pendidikannya rendah dan lain sebagainya itu dan tinggalnya jauh, tetap opsi yang di depan matanya adalah non formal, dan non formal itu adalah ke dukun. Nah, kalau misalnya pemerintah bisa punya willingness gitu ya untuk memperbaiki, bisa mulai dari mana ya? Data kah yang duluan? Menurut saya sekarang ini dengan ada program Kementerian Kesehatan, program prioritasnya namanya integrasi layanan primer. Dengan adanya program tersebut itu sudah cukup sebagai hook, jadi anchornya. Dan kemudian dari situ bisa dikembangkan penelitian-penelitian seperti yang CISDI kerjakan ini untuk membantu perbaikan kebijakan. Bisa. Dan dimulainya memang harus dari layanan kesehatan primer. Kenapa? Karena di situ memang pintu masuk pertamanya orang, sebagian besar. Kayak di Jawa Barat, layanan kesehatan primer yang diakses adalah klinik swasta, tapi layanan kesehatan primer. Itu yang harus diperbaiki.
Kalau dia agak lebih jauh rumahnya, ya ke Pustu. Itu adalah sekarang tempatnya layanan primer nih, integrasi layanan primer. Jadi ini nih spektrum antara Pustu Posyandu dengan Puskesmas ini harus digerebek bareng-bareng. Dan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi CISDI sebagai bagian dari masyarakat sipil juga merasa itu kami ikut bertanggung jawab. Kita punya moral obligation untuk membantu pemerintah memperbaiki status kesehatan masyarakat. Oke. Yang jadi hambatan itu apa ya? Anggaran kah? SDM kah? Atau apa? Ya, all of the above. Jadi anggaran kesehatan itu memang selalu kalah bersaing dengan anggaran-anggaran pembangunan yang lain. Kalau ada competing priorities, pasti kesehatan dikalahkan. Tadi kualitas SDM masih harus diperbaiki, tapi juga di sisi lain kita nggak bisa cuma menuntut kualitas SDM diperbaiki, tapi kelayakan hidupnya juga nggak dipikirin. Jadi itu juga, jadi ini goes hand in hand ya. Gimana supaya kualitas pendidikannya naik dan kesejahteraannya mereka juga kita pikirkan. SDM kesehatan itu banyak, tadi ada 9 paling nggak yang ada di puskesmas, dan kemudian segala macam yang lain yang ada di rumah sakit. Jadi itu semua harus diperbaiki kesejahteraannya. Dan kemudian penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi sekarang keharusan. Udah nggak bisa lagi karena kita sudah terlalu banyak penduduknya dan banyak sekali yang harus kalau mau merujuk dari puskesmas, dia mau pergi ke rumah sakit. Rumah sakitnya mana? Jakarta Selatan misalnya, apa Fatmawati, apa RSUD Pasar Minggu, apa mana? Nah, itu harusnya datanya nyambung. Apakah itu dari klinik swasta ataukah itu dari klinik pemerintah, puskesmas, itu harusnya bisa dibuka di RSUD dan di RS swasta manapun sama. Ini integrasi ini yang kita harus pakai digital. Nah, ada lagi kemudian ngomong soal user experience dan supporting tool untuk user experience tadi itu juga ada sendiri, harus pakai digital. Jadi ini yang harus diperluas lebih banyak di seluruh Indonesia. Bicara reformasi kesehatan ini kan selalu digaungkan oleh pemerintah dan pemerintah akan mengerjakan itu begitu ya. Tapi sepertinya nggak ada perubahan nyata gitu ya di kehidupan kita begitu. Apa yang kurang dari upaya pemerintah dalam reformasi kalau menurut Mbak Dia? Tergantung nanyanya sama siapa itu sebenarnya. Kalau kita bertanyanya kepada seseorang yang percaya, yang memang orang yang keahliannya dan dia tahu persis universal health coverage itu kayak gimana, dia akan bilang universal health coverage adalah the political tool yang dibutuhkan untuk mereform kesehatan. Jadi artinya berobat kemanapun tuh bisa gratis. Ya. Di layanan kesehatan primer at least. Karena kalau universal health coverage dengan layanan kesehatan primer dia hand in hand, kita pergi ke layanan kesehatan primer manapun gratis, diperiksa lab dasar gratis, apa semua gratis tanpa ada apapun, dan dirujuk ke rumah sakit itu that's the political commitment. Nah, tapi political commitment itu ada di atas ya Mbak Sumi. Dibutuhkan, sangat penting, tapi adanya di atas. Karena saya mungkin orang operasional, kita butuh kebijakannya. Oke. Dan kemudian kita butuh aturan pelaksanaannya yang tidak kalah detail dan thorough. Jadi memang betul-betul harus dikupas dengan benar. Gimana caranya supaya dapetin komitmen operasional tadi adalah anggaran. Itu penting. Jadi komitmen politik terjemahan paling gampangnya di birokrasi adalah anggaran. Manajemennya gimana Mbak? Tadi kan kebijakan, tata kelola. Kita tadi udah kebijakan, kemudian anggaran. Manajemennya gimana? Tata kelolanya? Nah, tata kelola ini kita selalu bilang menjadi the elephant in the room. Jadi dia saking gedenya sampai nggak kelihatan karena masalah yang amat sangat besar di Indonesia. Ada beberapa hal. Kita sekarang desentralistik. Kesehatan 100% desentralisasi. Jadi kebijakan kesehatan itu pemerintah pusat mengeluarkan, tapi pelaksanaannya kita nggak bisa maksa lagi. Ya memang
harus didengar juga dan harus dipercayai juga dan harus diuptake juga oleh pemerintah daerah. Begitu itu tidak resonate dengan prioritinya pemerintah daerah, mereka mungkin tidak akan menganggap itu sebagai prioritinya. Sehingga akhirnya tata kelolanya termasuk juga advokasi dan campaign dari pemerintah pusat ya untuk meyakinkan ke pemerintah Berarti daerah. selama ini ada gap. Selalu antara ada gap. Jadi pusat dengan komunikasi daerah. antara pusat daerah itu yang memang menjadi salah satu barrier. Dan yang kedua juga bagaimana menjembatani dengan para pelaku bisnis kalau ini supaya misalnya pernah kami dalam rangka membuat white paper itu mengundang pihak swasta dan bertanya mau nggak kalau bikin klinik yang sama bagusnya jadi udah punya rumah sakit yang besar yang terkenal bikin dong klinik swasta juga. Katanya tidak ada insentif pajak. Jadi tidak cukup diincentivize swasta untuk ikut ngurusin urusan yang dalam kerangka pikirnya swasta barangkali urusannya pemerintah. Jadi ini urusan tata kelola kedua. Dan kemudian ya memang ketiga yang harus kita lihat adalah masyarakat, pelibatan semua aktor, bukan hanya urusannya birokrasi di dalam tata kelola, tapi juga aktor-aktor kayak CISDI dan banyak yang lain. Sama satu lagi adalah soal pelaksanaan atau law enforcement. Kalau nggak ada korupsi, pasti semua akan lebih mudah. Jadi ini udah melebar antara kesehatan dengan sektor-sektor yang lain. Oke, jadi kalau manajemen itu juga berbicara tentang mental juga begitu ya? Iya. Mental dari Pada saat kita harus antre BPJS dan harus antre karena di NHS di UK, di London, dimanapun harus begitu kan, harus antri. Lalu ada joki, saya bayarin 50.000, saya antriin ibu pulang. Itu kan sebenarnya sesuatu yang harusnya nggak perlu, bisa pakai mesin misalnya. Betul. Tapi kayak begini-begini ini yang memang harus termasuk dalam urusan tata kelola. Ini yang merusak tata kelola itu Iya. tadi. Iya. Mbak, terakhir idealnya itu sistem kesehatan ya. Bicara sistem kesehatan di Indonesia, idealnya itu seperti apa sih? Misalnya diterjemahkan dalam 3 poin aja lah gitu. Oke. Itu apa buat Mbak Dia? Idealnya equitable, accessible, and in high quality care to all. Itu idealnya. Mencapainya? Nah, mencapainya tadi kalau bisa 4 dari 7 program prioritas Presiden Prabowo adalah kesehatan. Sebenarnya sudah cukup punya modalitas untuk mengeluarkan sebuah political will, komitmen yang sangat kuat untuk mereform sistem kesehatan. Oke. Untuk punya keberpihakan kepada rakyat, pada publik luas melalui apa? Transformasi layanan kesehatan primer. Jadi keberhasilannya kayak apa? Benchmark suksesnya itu adalah kalau klinik layanan kesehatan primer bisa kayak di Belanda atau di Inggris atau negara-negara Nordik, atau paling nggak kayak di Thailand. Terakhir ketiga, pemakaian lensa equity, gender dan inclusivity di dalam semua kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan, karena populasi kita 50% perempuan, dan kemudian ditambah yang rentan. Kalau itu semua bisa terjadi, mungkin saya tidurnya bisa lebih nyenyak kalau malam, dan kemudian juga memang ada penelitian-penelitian yang bisa lebih berfokus kepada teknologi gitu ya, yang lebih canggih untuk memperbaiki layanan kesehatan. Oke, jadi 3 tadi apa tadi? Accessibility, equity, dan high quality di layanan kesehatan primer. Oh, jadi itu yang harus jadi fokus dulu. Harus begitu jadi ya? fokus dulu, gitu. Bukannya bilang your pain point mengakses layanan kesehatan swasta is real, itu nyata dan sebel beneran gitu ya. Bukannya bilang itu nggak penting, tetapi you have options, others don't. Itu di situ pembedanya.
Oke. Karena opsi ini adalah yang termahal dari yang ada semua. Opsi, saya bisa ke situ aja deh, nggak usah ke sini. Nah, kita beri dulu keutamaan, prioritas kepada yang nggak punya opsi. Oke, jadi dengan memperbaiki layanan primer dulu, mudah-mudahan kelompok yang punya opsi ini juga dipikirin, karena kan hak semua warga negara. In paralel, in paralel. In paralel gitu. diperbaiki. Jadi yang kelompok yang punya opsi ini antri dulu lah ya. Ya, sabar sebentar. Reformasi dulu, tapi setidaknya maksudnya kita suarakan lah ya. Betul. Apa yang menjadi Tapi setuju banget bahwa memang kesalahan kita gitu ya kan. bahwa memang ada user experience yang harus berubah, itu setuju. Tapi dan ada satu pandangan bahwa kok sayang sekali duit kita tuh lari keluar semua. Itu salah satu yang juga disayangkan. padahal dokter-dokter kita itu, dokter Malaysia belajarnya ke sini. Tanya sama dokter-dokter di RSCM, berapa banyak dokter Malaysia, dokter Penang yang belajar ke mereka. Padahal begitu. Jadi dokter-dokter kita itu nggak kalah hebat-hebatnya. Berarti ada trust issue di sini yang memang juga harus diperbaiki gitu ya. Iya. Thank you Mbak Dia. Sama-sama Mbak Sumi. Untuk diskusinya hari ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita ya, dan jangan tambah kesal habis ini. Mudah-mudahan ada perubahan lah pastinya, seenggaknya lewat podcast kita bisa suarakan apa yang menjadi permasalahan sistem kesehatan di Indonesia. Terima kasih udah menyaksikan, silakan tinggalkan komen dan jangan lupa subscribe. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Thank you.